Pada 27 Maret 1990, di sebuah jalan sunyi di dataran tinggi Dieng Wonosobo, dua jasad kecil yang membeku kaku ditemukan dalam keadaan yang amat menyayat hati. Hari itu bukanlah hari biasa. Ia adalah pagi hari raya Idul Fitri. Dan cuaca pada hari itu mencatatkan rekor paling dingin dalam sejarah dataran tinggi itu. Dengan suhu anjlok ke 5 degree Celcius diiringi hujan lebat dan angin kencang. Apa yang lebih meruntun jiwa ialah keadaan kedua kakak beradik itu ditemukan. Mereka berpelukan erat seolah-olah tidak mau berpisah membeku bersama dalam dekapan terakhir. Si abang dalam keadaan hanya memakai kaos singlet telah menanggalkan jaket biru yang dipakainya untuk menyelimuti adiknya. Pihak kepolisian pada mulanya menyimpulkan kasus ini sebagai kecelakaan tragis. Dua orang anak yang lari dari rumah, karena terlalu merindukan ibu kandung mereka yang telah bercerai dan meninggalkan rumah lalu tersesat dan mati akibat kedinginan ekstrem. Namun ibu kandung mereka meraung-raung mempertanyakan mengapa anak-anaknya keluar dari rumah pada pagi buta hari Lebaran. Baginya ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi dunia menuding jari ke arahnya melabelinya sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab. 5 tahun berlalu dalam kepiluan dan tuduhan yang tidak berdasar. Pada tahun 1995, ketika semua orang hampir melupakan tragedi itu, sehelai kertas yang tersimpan jauh di dalam saku jaket si abang ditemukan. Secara ajaib kertas itu tidak lapuk terlindung dari hujan dan kelembapan selama 5 tahun. Tulisan yang tertera pada surat yang lecek itu membongkar dalang sebenarnya yang menyebabkan kematian dua kakak beradik itu. Siapakah yang tega membiarkan mereka mati kedinginan di lereng bukit pada suhu 5 degree Teru? Penjahat sebenarnya yang bersembunyi dengan sempurna selama 5 tahun akhirnya terungkap. Siapakah setan berkedok manusia yang bertanggung jawab atas nasib malang mereka? Sebelum kita memulai kisah duka ini sebagai tanda dukungan agar keadilan untuk mereka terus diingat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar dari mana Anda mengikuti kisah ini. Semoga kehangatan hati Anda membawa berkah kepada keluarga dan anak-anak Anda. Kisah bermula. Astagfirullah, itu mayat anak kecil. Pada pagi hari Lebaran tahun 1990, sebuah insiden ngeri terjadi ketika mayat dua anak-anak yang membeku ditemukan di tepi jalan. Lebih menyedihkan, mereka ditemukan berpelukan seakan tidak rela terpisah walaupun dalam kematian. 4 jam sebelum penemuan itu pada 27 Maret 1990, suasana pagi di jalan menuju ke dataran tinggi Dieng dari pusat kota Wonosobo amat sunyi. Seharusnya pagi Syawal disambut dengan penuh kemeriahan. Tetapi di jalan provinsi Wonosobo Dieng itu yang ada hanyalah hujan lebat yang turun sejak semalam. Dalam kedinginan yang menggigit tulang, Pak Budi, seorang pekerja Dinas Pekerjaan Umum PU, terpaksa keluar seawal pagi untuk memeriksa keadaan jalan dan membersihkan sisa longsoran tanah kecil. Pemandangan di balik pagar pembatas jalan kelihatan tenang dengan kabut tebal menyelimuti pepohonan. Namun ketenangan itu pecah ketika cangkul Pak Budi membentur sesuatu. Aduh, siapa pula yang buang sampah pagi-pagi Lebaran begini, kayak karung goni saja? Atau orang bikin orang-orangan sawah, gerutu Pak Budi sambil menyodok timbunan daun dan tanah basah. Objek yang disentuh cangkulnya terasa aneh, tidak selembut tanah dan tidak sekeras batu. Dengan perasaan tidak enak, Pak Budi meletakkan cangkulnya dan mulai menyingkirkan timbunan itu dengan tangannya yang bersarung tangan. Ketika kain berwarna biru mulai kelihatan, dia tertegun. Itu bukan karung goni. Ya Allah, ada orang. Tolong. Ada orang di sini, jeritan Pak Budi memecah kesunyian pagi itu. Ketika timbunan itu dibersihkan, terlihat dua jasad kecil berpelukan erat telah kaku dan membeku. Anggota polisi dari Polres Wonosobo yang tiba di lokasi kejadian terdiam 1000 bahasa melihat pemandangan yang tragis itu. Kedua anak-anak itu seolah-olah telah menjadi satu, diselimuti oleh dinginnya maut. Komandan posisi mayat anak-anak ini agak aneh, lapor seorang bribda muda dengan suara gemetar. Yang besar sedang memeluk yang kecil. Tapi dan anak yang besar ini cuma pakai kaos singlet, jaketnya tidak ada. Penyelidikan mengonfirmasi identitas korban sebagai Bima bin Kuncoro, 11 tahun. Dia telah menanggalkan jaketnya yang berwarna biru untuk menutupi tubuh adiknya Citra binti Kuncoro, 8 tahun. Bima memeluk adiknya dari belakang dengan lengan kirinya sementara tangan kanannya mendekap telinga dan kepala Citra seolah-olah melindunginya dari sesuatu.
Citra pula menyembunyikan wajahnya di dada abangnya, badannya meringkuk menahan dingin. Perkiraan waktu kematian adalah subuh tadi. Penyebab kematian adalah hipotermia, kata petugas medis. Laporan itu singkat tetapi tiada siapa dapat membayangkan penderitaan yang mereka lalui sebelum menghembuskan napas terakhir. Menurut catatan BMKG, hujan lebat turun tanpa henti di kawasan itu sejak malam sebelumnya dan suhu terasa feels like jatuh di bawah 5 derajat Celcius. Polisi menelusuri jejak telapak kaki samar-samar yang ditinggalkan di atas tanah becek. Jejak mereka dimulai dari jalan raya kemudian masuk ke jalan setapak perkebunan ini. Setelah itu sepertinya mereka mencoba berbalik arah ke jalan raya. Lihat sepatu anak perempuan ini, Komandan. Solnya sudah aus. Ada bekas dia terpeleset berkali-kali. Pergelangan kakinya juga bengkak. Mungkin dia sudah tidak bisa berjalan. Abangnya mencoba menggendong atau memapahnya. Tapi akhirnya mereka berdua kelelahan dan rebah di sini. Kisah ini membawa kita kembali 3 tahun sebelum penemuan tragis itu. Pada musim semi tahun 1987 perceraian antara ayah mereka Kunchoro dan ibu kandung mereka Lastri telah diputuskan. Pengadilan memberikan hak asuh kepada Kunchoro atas faktor kestabilan keuangan. Lastri merayu dan menangis ingin membawa anak-anaknya bersamanya tetapi keputusan pengadilan tidak dapat diubah. Sejak hari itu rumah Kunchoro tidak pernah lepas dari bau alkohol. Kasihan anak-anak itu. Kunchoro kerjanya mabuk terus, bisik para tetangga. Kunchoro bekerja di sebuah pabrik pada waktu siang tetapi pada malam hari botol minuman keras menjadi temannya. Ketika mabuk dia akan berteriak-teriak dan membanting barang. Walaupun dia tidak pernah memukul anak-anaknya, suasana bising dan menakutkan itu membuat Bima dan Citra hanya mampu bergantung satu sama lain. Mas, Citra takut. Tidak apa-apa, Citra tutup telinga. Biar Mas yang tutupkan. Bima akan mendekap kedua telinga adiknya setiap kali ayah mereka mengamuk. Posisi mayat mereka di tepi jalan itu adalah cerminan cara mereka menghabiskan malam-malam yang menakutkan dalam posisi yang sama. Di sekolah kekurangan yang mereka alami terlihat jelas. Bima hari ini tidak bawa bekal lagi, tanya guru kelasnya Ibu Rina. Ayah bangun kesiangan, Bu. Sini makan sama Ibu. Ibu Rina sering berbagi bekalnya tetapi itu tidak cukup untuk mengisi kekosongan di hati mereka. Buku harian Citra penuh dengan tulisan Citra rindu ibu. Pada hari ulang tahun mereka tidak meminta mainan melainkan berdoa agar ibu mereka kembali. Pada awal tahun 1989, seorang ibu tiri hadir dalam hidup mereka. Kunchoro menikah lagi dengan Wati, seorang wanita yang disenangi warga desa. Dia mengantar mereka ke sekolah dan tidak pernah absen menghadiri rapat komite sekolah. Baik sekali istri baru Kunchoro itu. Tidak gampang lo mengurus anak tiri, puji orang-orang di desa. Tetapi hati anak-anak itu tetap tertutup. Bima, ibu tirimu baik tidak, tanya seorang kawan. Bima hanya menggeleng. Dia baik tapi dia bukan ibu kami. Citra tidak pernah sekalipun memanggil Wati ibu. Keadaan menjadi lebih rumit ketika kabar angin mulai berembus kencang. Tanah milik Kunchoro dikatakan termasuk dalam kawasan proyek pembangunan sebuah resort mewah. Tanah Kunchoro itu jadi tanah emas. Ganti ruginya saja lebih dari 500 juta rupiah, kata orang-orang di warung kopi. Wati juga mendengar kabar angin itu. Namun di balik impian kekayaan itu, anak-anak tirinya masih hidup dalam kelaparan dan kekurangan. Pagi hari Lebaran 27 Maret 1990. Ketika semua orang sedang menikmati ketupat dan opor ayam, kulkas di rumah mereka kosong. Kunchoro ayah mereka masih terbaring mabuk di ruang tamu. Ibu tiri mereka Wati telah pulang ke kampungnya di Banjarnegara beberapa hari sebelumnya. Pada jam 4.30 pagi, Bima bangun dengan diam-diam, tidak mau membangunkan ayahnya. Citra, bangun. Kita harus pergi. Dingin sekali, Mas. Pakai jaket ini. Kita mau pergi ketemu ibu kan? Bima memakaikan jaketnya pada Citra dan meraba saku jaket birunya. Di dalamnya ada sehelai kertas yang terlipat rapi. Mereka membuka pintu dan melangkah ke dalam kegelapan. Di luar angin dingin bertiup kencang bersama hujan gerimis yang membekukan. Cuaca itu terlalu ekstrem untuk ditanggung oleh anak-anak berusia 11 dan 8 tahun. Tetapi mereka terus berjalan menuju jalan raya didorong oleh satu kepercayaan ibu yang dirindui sedang menunggu mereka.
Baru pada jam 9.00 pagi Kunchoro terjaga dan menyadari anak-anaknya tiada. Kemana anak-anak ini pergi pagi-pagi lebaran? Mulanya dia menyangka mereka bermain di rumah teman, tetapi waktu berlalu dan mereka tidak pulang. Dengan perasaan cemas Kunchoro bergegas ke kantor polisi pada jam 11 pagi. "Pak, anak-anak saya hilang. Tadi pagi bangun mereka sudah tidak ada. Bapak." Kunchoro, Kapolsek mau bertemu. "Bapak harus ke RSUD Wonosobo sekarang." Ketika Kunchoro tiba di kamar jenazah rumah sakit, seorang polisi menyingkap kain penutup biru. Di bawahnya terbaring Bima dan Citra beku dalam pelukan terakhir mereka. "Bima, Citra, ayah sudah datang ini. Bangun nak." Kunchoro mengguncang tubuh dingin mereka sambil meraung. Tetapi tiada jawaban. Polisi mengklasifikasikan kematian mereka sebagai kecelakaan. Anak-anak yang lari dari rumah pada pagi lebaran karena merindukan ibu mereka lalu tersesat dan mati kedinginan. Sebuah tragedi yang menyedihkan, tetapi tampak jelas. Namun tiada siapa yang tahu di dalam saku jaket biru yang dipakai Citra tersembunyi satu petunjuk penting yang akan mengubah segalanya. Anak-anak itu menjaga kertas itu hingga napas terakhir mereka dan hujan yang turun seolah-olah melindunginya dari kelapukan. Pada sore hari mayat ditemukan, suasana di ruang Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo diselimuti kebisuan. Inspektur Suroso memandangi jaket biru yang diletakkan di atas meja barang bukti. Jaket yang sama digunakan oleh Bima untuk melindungi adiknya. Kain jaket yang tadinya beku kini mulai basah ketika es mencair. Secara rutin Inspektur Suroso memasukkan tangannya ke dalam saku jaket itu berharap dapat menemukan sesuatu yang bisa mengonfirmasi identitas mereka. Apa ini? Ujung jarinya menyentuh segumpal kertas yang lecek. Dia membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati. Terlihat tulisan tangan yang ditulis menggunakan pulpen. Walaupun sedikit kabur karena lembab, ia masih bisa dibaca. Inspektur Suroso membaca isi surat itu dan menghela napas panjang. "Bima, Citra, ini ibu. Nanti pagi lebaran jalan ikut jalan raya. Nanti ibu jemput di pertengahan jalan. Harus keluar sebelum ayah bangun. Ikut peta yang ibu gambar ini." Di bagian bawah kertas itu terdapat sebuah peta sketsa yang ringkas. Di sebelahnya ada catatan tambahan jalan terus ikut jalan raya. Nanti lihat ada jalan setapak kecil di sebelah kanan. Masuk jalan itu lebih cepat sampai. Surat itu seolah-olah menjawab semua pertanyaan. Mengapa mereka keluar pada waktu subuh yang dingin? Mengapa mereka berjalan di sepanjang jalan raya sebelum memasuki jalan setapak perkebunan yang berbahaya? Semuanya dijelaskan oleh surat ini. "Komandan, lihat ini." Sepertinya surat dari ibu kandung mereka, lapor Inspektur Suroso kepada atasannya. Kapolsek itu mengangguk. Ia selaras dengan catatan harian Citra yang penuh dengan luapan rindu kepada ibunya dan keadaan rumah yang kosong pada pagi lebaran. Polisi segera melacak ibu kandung mereka, Lastri. Setelah bercerai, Lastri telah putus hubungan dan kini bekerja di sebuah pabrik garmen di Magelang, menyewa sebuah kamar kos kecil. 2 hari setelah kejadian pada 29 Maret Lastri tiba di Polres Wonosobo. Wajahnya cekung dan pucat. Tidak makan dan minum sejak menerima berita kematian anak-anaknya. Inspektur Suroso mengeluarkan surat itu dari kantong barang bukti dan meletakkannya di hadapan Lastri. "Ibu Lastri, ibu yang menulis surat ini kan?" Lastri mengambil surat itu dengan tangan yang gemetar. Matanya membelalak setelah membaca isinya. Lalu dia menggelengkan kepala dengan kuat. "Bapak Inspektur, bukan saya yang tulis ini. Saya tidak pernah kirim surat seperti ini. Tidak pernah. Di sini jelas tertulis, ini ibu. Anak-anak ibu meninggal dunia karena mau pergi menemui ibu. Sekarang ibu mau lepas tangan?" Ditekan seperti itu, Lastri memukul dadanya dan meraung. "Betul Pak, saya tidak pernah lihat kertas ini. Saya tidak pernah janji mau bertemu mereka waktu lebaran. Saya belum gila mau menyuruh anak-anak saya keluar waktu subuh buta seperti itu." Tetapi Inspektur Suroso tidak mempercayainya. Isi surat itu menunjukkan penulisnya tahu seluk-beluk keluarga itu. Tambahan pula satu-satunya orang yang dipercayai oleh anak-anak itu untuk membuat mereka sanggup menerjang dinginnya subuh adalah ibu kandung mereka sendiri. Inspektur Suroso mengetik laporannya. Tersangka Lastri menyangkal sekeras-kerasnya telah menulis surat tersebut kemungkinan besar karena rasa bersalah. Keterangan dianggap sebagai upaya untuk menghindar dari tanggung jawab.
Paling utama kasus ini diklasifikasikan sebagai kecelakaan bukan pembunuhan. Mengingat tidak ada unsur kejahatan, tidak ada keperluan untuk melakukan analisis tulisan tangan atau mengambil sidik jari pada surat itu. Surat itu hanya dikategorikan sebagai barang bukti sampingan dan disimpan di dalam berkas. Tiada siapa menyangka keputusan itu akan membawa dampak yang besar di masa depan. Penyelidikan berjalan lancar. Ibu Tiriwati turut dipanggil sebagai saksi. Waktu kejadian ibu ada di mana? Saya ada di kampung saya di Banjarnegara. Saya pulang tanggal 25 dan kembali lagi tanggal 28. Alibi Wati dikonfirmasi dengan satu panggilan telepon kepada orang tuanya. Petugas penyidik juga bertanya jika Wati ada mengabaikan anak-anak tirinya. Saya sudah melakukan yang terbaik, Pak. Saya yang antar jemput mereka dari sekolah. Rapor perlengkapan sekolah semua saya yang urus. Rapat komite sekolah sekalipun saya tidak pernah absen. Wati menangis terseduh-seduh menceritakan usahanya. Petugas penyidik mengangguk dan mencatat dalam laporannya saksi memberikan kerjasama yang sangat baik. Kasus ditutup sebagai kecelakaan akibat kelalaian dan pengabaian Wali. Ayah mereka Kuncoro didenda Rp1.000. Tiada siapa yang mempersoalkan asal-usul surat itu. Tidak lama kemudian sebuah surat kabar lokal menyiarkan berita 2 kakak beradik tewas kedinginan. Coba temui ibu di pagi lebaran. Surat dari ibu ditemukan di saku jaket. Berita itu tersebar cepat dan simpati masyarakat berubah menjadi kecaman terhadap Lastri. Perempuan kejam kirim surat tapi tidak pergi jemput. Sama saja membunuh anak sendiri. Di depan polisi pura-pura bilang bukan dia yang tulis. Saudara Mara menelepon Lastri memaki-maki dan menuduhnya sebagai pembunuh. Walau sekuat apapun dia menyangkal tiada siapa yang percaya. Sambil merapikan berkas kasus Inspektur Suroso tiba-tiba terpikir sesuatu. Perempuan ini sudah 3 tahun putus hubungan dengan anak-anaknya. Bagaimana dia bisa dapat kertas surat edaran sekolah itu? Surat itu ditulis di belakang sehelai kertas surat pemberitahuan dari sekolah. Tetapi dia segera menepis keraguan itu. Mungkin dia simpan kertas lama yang anaknya bawa pulang dulu. Keraguan kecil itu tenggelam dalam kesimpulan besar bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Fakta bahwa jalan setapak yang disebut dalam peta itu adalah jalan perkebunan yang berbahaya saat hujan atau perintah keluar sebelum ayah bangun telah menyeret anak-anak itu ke dalam cuaca paling dingin, semuanya dianggap sebagai kebetulan yang malang. Pada 31 Maret 1990 jenazah 2 kakak beradik itu dimakamkan. Angin dingin bertiup di pemakaman di pinggir kota Wonosobo. Kuncoro ayah mereka mabuk dan tidak mampu berdiri tegak. Ibu tiri mereka Wati yang berpakaian serba putih menyambut tamu sambil menyeka air mata. Orang-orang desa memandangnya dengan simpati. Kasihan dia sudah urus anak tiri baik-baik jadinya begini. Ibu kandung mereka Lastri tidak diizinkan masuk ke area pemakaman. Rambutnya ditarik dan dia diusir oleh saudara Mara. Dari jauh dia hanya mampu memandang tanah pemakaman itu sambil menangis dan memukul tanah. Bima. Citra. Maafkan ibu. Ibu tidak mampu. Tapi ibu betul-betul tidak tulis surat itu. Kenapa ibu mau bunuh kalian? Raungannya hilang ditelan bunyi angin dan kesedihan. Setelah semuanya selesai berkas kasus itu dilabeli kasus kecelakaan Wonosobo 1990,17 dan disimpan di sudut gelap ruang arsip. Di dalam berkas itu surat misterius tersebut tersimpan rapi. Jika Bima tidak menanggalkan jaketnya untuk adiknya pada saat-saat terakhir, jika surat itu tidak berada di dalam saku jaket itu, semua bukti mungkin telah musnah. Tetapi surat itu selamat. Ia bukan sekadar secari kertas. Ia adalah satu-satunya saksi yang akan merobek topeng kepalsuan 5 tahun kemudian. 10 hari setelah kasus ditutup, hujan turun lagi di Wonosobo di tepi jalan Provinsi Wonosobo Dieng. Di tempat 2 kakak beradik itu berbagi kehangatan terakhir, tetesan hujan turun tanpa suara. Kendaraan lalu lalang seperti biasa dan dunia kembali tenang seolah-olah tiada apa yang terjadi. Hanya di dalam hati seorang wanita Lastri yang terpaksa meninggalkan kota itu bara api dendam dan kebenaran masih menyala. Bukan aku yang tulis. Aku akan buktikan. Musim dingin yang kejam pada tahun 1990 itu akhirnya berlalu.
Setelah kasus ditutup, Lastri tidak menerima simpati, sebaliknya cemoohan yang tajam dari gang-gang kampung hingga ke pasar. Setiap kali Lastri lewat, bisikan-bisikan sinis akan terdengar. Itulah perempuan itu kirim surat tapi tidak pergi jemput anaknya. Muka tembok anak mati kedinginan pun masih bisa tunjuk muka. Di kantor polisi dia mati-matian tidak mengaku. Memang perempuan berhati batu. Keluarga pria yang seharusnya menjadi tunangannya turut menghubunginya. Ibu Lastri, pernikahan antara ibu dengan anak saya terpaksa dibatalkan. Pak, kenapa begitu? Saya dianiaya, Pak. Tolonglah dengar penjelasan saya. Dianiaya satu kampung, sudah heboh cerita Anda. Bagaimana kami mau terima menantu yang sanggup biarkan anak sendiri mati? Panggilan itu ditutup. Lastri terduduk di lantai memegang gagang telepon sambil menangis. Tiada siapa yang mempercayai kata-katanya. Dengan harapan yang tipis, Lastri sekali lagi pergi ke Polres Wonosobo. Dia merayu kepada petugas penyidik asal Inspektur Suroso. Bapak Inspektur, saya mohon. Tolonglah lakukan analisis tulisan tangan. Surat itu bukan tulisan saya. Bu, kasusnya sudah ditutup. Bapak Kuncoro pun sudah bayar denda. Semuanya sudah selesai. Selesai, anak-anak saya mati dan saya dituduh sebagai pembunuh disebabkan surat yang entah siapa tulis. Bagaimana bisa selesai? Bu, saya paham ibu sedih. Tapi dari segi hukum kami tidak punya dasar untuk menyelidiki kembali. Lagi pula kalau bukan ibu mereka siapa lagi yang anak-anak itu percaya? Inspektur Suroso menolaknya dengan halus. Lastri mengirim 3 surat permohonan resmi tetapi jawabannya tetap sama, kasus telah ditutup, penyelidikan lanjut tidak diperlukan. Pada saat yang sama ibu tiri mereka, Wati, menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Dia disanjung sebagai ibu tiri berhati mulia. Di balai desa tetangga-tetangga mengelilinginya memberi kata-kata semangat. Wati, sabarlah. Orang yang hidup harus teruskan kehidupan. Betul itu, Kuncoro pun sudah berubah jadi baik. Semua karena kamu. Kamu urus pemakaman anak-anak tirimu dengan begitu sempurna. Zaman sekarang mana mau cari ibu tiri seperti kamu? Tidak apa-apa, Bu. Mungkin salah saya juga tidak menjaga mereka dengan lebih baik, kata Wati sambil menunduk matanya berkaca-kaca. Jangan bilang begitu. Kamu sudah cukup baik. Nanti Tuhan balas jasamu. Sikap rendah hati Wati membuat warga desa bertambah kagum. Tiada siapa yang meragukan alibinya. Keterangannya bahwa dia berada di kampung pada akhir pekan Lebaran dan kepeduliannya terhadap persekolahan anak-anak tirinya semuanya menjadi bukti kebaikannya. Namun di balik kenyataan yang kelihatan sempurna itu ada satu lubang besar yang terkubur dalam catatan penyelidikan. Keterangan seorang tetangga Bukarsih saat penyelidikan polisi. Pak, malam sebelum Lebaran itu anak-anak itu senang bukan main. Saya terdengar Citra menjerit-jerit gembira setelah menjawab telepon. Telepon siapa yang menelepon? Pastilah ibunya. Citra berlari-lari sambil bilang, Mas, kita mau ketemu ibu. Walaupun ibu tirinya jaga baik-baik, tidak pernah saya lihat mereka gembira sampai seperti itu. Jadi mereka keluar keesokan paginya setelah berbicara dengan ibu kandung mereka. Ya baiklah, terima kasih. Petugas penyidik menafsirkan keterangan ini sebagai bukti kuat bahwa Lastri yang memanggil anak-anaknya. Pertanyaan susulan yang coba ditanyakan oleh Bukarsih, jangan-jangan ibu tirinya yang telepon dari luar tidak direkam. Kesimpulan telah dibuat, pelakunya adalah ibu kandung. Tahun 1990 berlalu, dan 1991 menjelma. Kehidupan Lastri semakin terpuruk. Dia diberhentikan kerja dari pabrik garmen dan terpaksa melakukan pekerjaan serabutan seperti mencuci piring di warung makan dan membersihkan rumah orang. Lastri, kamu kerja sampai hari ini saja, kata bos sebuah warung makan di Magelang. Kenapa bos? Saya ada buat salah. Bukan salah tapi pelanggan ribut. Mereka bilang jijik mau makan makanan yang dimasak oleh perempuan yang bunuh anak sendiri. Aku mau jaga bisnisku. Lastri diusir keluar. Selama 5 tahun dia berpindah tempat tinggal sebanyak 4 kali. Tetapi ada satu barang yang tidak pernah dibuangnya, foto paspor Bima dan Citra. Di sebuah kamar kos yang lembab, Lastri menempelkan foto anak-anaknya di dinding. Dengan pulpen dia menulis di bawah gambar itu, ibu janji ibu akan buktikan kebenarannya. Bima, Citra, dingin ya? Maafkan ibu, tunggu sebentar ya. Lastri mengusap foto itu sambil menangis sepanjang malam.
Hanya rasa teraniaya dan rindu yang tidak terhingga kepada anak-anaknya, yang memberinya kekuatan untuk terus hidup. 27 Maret 1993 ulang tahun ketiga tragedi itu. Ibu Rina, guru kelas Bima, menziarahi pemakaman itu seorang diri. Di hadapan dua nisan yang ditumbuhi rumput ada tanda seseorang telah datang lebih awal. Apa ini? Sebungkus permen dan satu set pensil warna diletakkan di situ dengan secarik catatan kecil yang basah. Untuk Bima, barang kesukaanmu. Dari Ibu. Ibu Rina memandangi catatan itu lama. Ibu Lastri sudah datang rupanya. Dia teringat perbincangannya dengan seorang rekan guru di ruang guru 3 tahun lalu. Bu, surat itu ditulis di belakang kertas edaran sekolah, kan? Iya betul. Hebat juga ibunya simpan kertas itu. Tapi tidak aneh, dia sudah cerai 3 tahun. Bagaimana dia bisa punya kertas edaran sekolah semester akhir tahun lalu? Kertas itu baru saja dibagikan. Entahlah, mungkin anak-anaknya yang kasih diam-diam. Sudahlah, kasusnya juga sudah selesai. Ibu Rina menyesal karena tidak mendesak lebih lanjut pada waktu itu. Waktu berlalu ke tahun 1994. Lastri memberanikan diri ke Lembaga Bantuan Hukum LBH. Pak, saya tidak tahan lagi. Orang bilang saya bunuh anak-anak saya sendiri. Ada cara tidak untuk membersihkan nama saya? Pengacara itu memandang tangan Lastri yang kasar dan matanya yang penuh keputusasaan. Ibu bisa mengajukan gugatan pencemaran nama baik. Tapi ibu harus buktikan bahwa surat itu bukan tulisan ibu. Kita perlu analisis tulisan tangan. Analisis tulisan tangan. Polisi tidak mau melakukannya. Kalau polisi tidak mau, kita bisa ajukan gugatan perdata dan minta pengadilan memerintahkan analisis dilakukan. Tapi biaya pengacara agak tinggi. Sejak hari itu hidup Lastri dipenuhi dengan kerja. Pukul 4 pagi ketika orang lain masih tidur, dia sudah berada di pasar induk membersihkan ikan di dalam air dingin beres. Ketika matahari terbit, dia bergegas pula untuk membersihkan area apartemen. Separuh dari gajinya disimpan untuk biaya pengacara dan separuh lagi cukup untuk makan. Jari jemarinya menjadi kasar dan sidik jarinya hampir hilang. Ibu kumpulkan uang untuk buktikan kebenaran. Surat itu bukan ibu yang tulis. Bukan ibu yang bunuh kalian, janji Lastri pada dirinya setiap kali dia menghitung uangnya yang berbau amis itu. Pada Maret 1995 Lastri akhirnya bertemu dengan seorang pengacara bernama Bapak Hartono. Pengacara itu meneliti berkas tebal yang dibawa Lastri, himpunan surat permohonan, surat pemberhentian kerja dan foto anak-anaknya yang telah pudar. Ibu Lastri terus terang, saya katakan, untuk membuka kembali kasus yang sudah 5 tahun ditutup ini, ibarat mencoba memecahkan batu dengan telur. Tetapi Bapak Hartono melihat sesuatu di mata Lastri. Bukan kegilaan tetapi keyakinan teguh seseorang yang mengetahui kebenaran. Tiada siapa yang sanggup menanggung penderitaan seperti ini selama 5 tahun jika mereka berbohong. Baiklah, kita coba. Saya akan bantu ibu. Pada hari Bapak Hartono mengirimkan permohonan untuk melihat barang bukti ke Polres Wonosobo, hujan gerimis turun. Berkas kasus yang telah lama tertutup rapat mulai dibersihkan dari debu. Namun tiada siapa yang tahu bahwa di dalam berkas itu tersimpan sebutir bom waktu yang akan merobek topeng Ibu Tiri yang baik, mengungkap dosa seorang ayah yang lalai dan menelanjangi kelemahan pihak berwenang yang alpa. Kebenaran mulai menggeliat dalam kegelapan. Kisah ini meloncat 5 tahun ke depan dari tahun 1990. Selama 5 tahun itu bagaimana kekosongan yang ditinggalkan oleh dua kakak beradik itu diisi, dan bagaimana ia coba dipadamkan. Juli 1996, bulan setelah mayat Bima dan Citra ditemukan di sebuah klinik bersalin di Wonosobo, terdengar tangisan bayi yang nyaring. Selamat Pak. Bayi laki-laki 32 kg sehat. Kuncoro yang menunggu dengan cemas di luar menyambut bayi kecil itu dengan air mata berlinangan. Anakku. Tuhan masih beri rezeki pada keluarga kita. Orang-orang desa menepuk bahu Kuncoro. Kuncoro, kau harus berubah sekarang. Jaga anak ini baik-baik untuk ganti yang sudah pergi. Iya bang. Saya berhenti minum-minum sekarang. Saya akan tebus semua kesusahan yang istri saya Wati lalui. Istrinya Wati tersenyum lemah dari ranjang rumah sakit. Tiada siapa yang menyadari kebenaran yang tersembunyi di balik kelahiran itu. Catatan klinik menunjukkan Wati dinyatakan hamil pada awal Desember 1989.
Ketika itu kandungannya berusia 8 minggu. Ini berarti pada 27 Maret 1990, ketika Bima dan Citra sedang berjuang melawan maut, Wati sudah pun membawa janin berusia 3 bulan di dalam rahimnya. Satu fakta yang dirahasiakannya bahkan dari suaminya sendiri. Dia hanya mengungkapkannya setelah kasus ditutup. Tempat untuk anak barunya hanya akan menjadi sempurna jika dua anak yang sedia ada lenyap. Pertukaran yang kejam itu telah pun bermula. Waktu berlalu ke tahun 1995. Angin pembangunan bertiup kencang di daerah itu. Kuncoro dengar-dengar proyek resort itu sudah disetujui. Tanahmu yang 5 hektar itu semua kena gusur. Ganti ruginya 1 hektar lebih dari 100 juta. Wah, untunglah Kuncoro bisa jadi kaya. Kabar angin di warung kopi menjadi kenyataan. Tanah pertanian milik Kuncoro menjadi tambang emas. Wati dan suaminya turut menghadiri sosialisasi ganti rugi tanah di kantor kecamatan. Mas, uang ganti rugi nanti kita bayar utang dulu. Selebihnya simpan untuk sekolah Hafiz, kata Wati. Baiklah Mas, ikut kata kamu saja. Selama ini apa yang kamu bilang semua betul. Kuncoro kini telah menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab. Anak lelaki mereka Hafiz yang berusia 5 tahun menjadi penerang hidup mereka. Wati pula aktif sebagai sekretaris PKK desa. Dalam potret keluarga yang bahagia itu tiada lagi jejak peninggalan 2 kakak beradik yang mati dalam jaket biru 5 tahun lalu. Satu-satunya yang menziarahi nisan mereka hanyalah Kuncoro, setahun sekali untuk membersihkan kubur. Wati tidak pernah ikut serta. Tetapi ada seorang lagi yang tidak pernah melupakan mereka. Ibu Rina, guru kelas Bima, akan datang membawa bunga setiap 27 Maret. Pada tahun 1993 dia menemukan sesuatu yang aneh di nisan itu. Sebungkus permen dan 1 set pensil warna separuh tertimbun dalam tanah. Di atasnya ada catatan yang basah. Untuk Bima, barang kesukaanmu. Dari Ibu. Ibu Lastri datang, rupanya, bisiknya perlahan. Pada masa yang sama kehidupan Lastri hancur berkeping-keping. Setelah dipecat dari warung makan di Magelang, dia bekerja di sebuah pabrik di pinggir kota, tetapi tidak lama. Lastri, kemasi barangmu. Kenapa mandor? Saya kerja baik kan? Orang lain di asrama ini tidak nyaman. Mereka takut tinggal sekamar dengan ibu yang bunuh anak sendiri. Fitnah itu mengikutinya kemana sahaja dia pergi. Pada tahun 1993 uang simpanannya lenyap ditipu. Pada tahun 1994 dia jatuh sakit akibat kekurangan gizi dan dirawat di rumah sakit tanpa ada nama untuk ditulis di kolom kerabat. Tetapi Lastri tidak pernah berputus asa. Setiap kali berpindah, barang pertama yang diselamatkannya ialah foto paspor Bima dan Citra. Di dinding kamar kosnya yang usang, foto itu ditampal rapi. Ibu janji akan buktikan surat itu bukan ibu yang tulis. Lastri mengumpulkan uang dengan melakukan berbagai pekerjaan serabutan, dari membersihkan ikan hingga memulung sampah. Pada musim gugur 1994, Lastri sekali lagi ke LBH, pengacara, tolonglah saya. Saya tidak tulis surat itu. Pengacara itu kelihatan serba salah. Bu, kasus ini sudah 5 tahun berlalu. Polisi pun sudah tutup. Susah mau buka kembali. Surat asli ada pada polisi, mereka tidak akan kasih kita lihat. Kalau begitu biar saya pergi curi, anak-anak saya mati tidak tenang. Masak saya sebagai ibu mau duduk diam, jeritan Lastri membuat pengacara itu menyarankan satu cara: ajukan gugatan perdata, gugatan pencemaran nama baik, dan minta pengadilan keluarkan perintah untuk mendapatkan barang bukti. Polisi terpaksa menunjukkan surat itu. Pada Maret 1995, dengan uang simpanan yang ada, Lastri menunjuk Bapak Hartono sebagai pengacaranya. Ibu Lastri, perjuangan ini sangat sulit. Semua orang termasuk polisi percaya ibu yang bersalah. Ibu masih mau teruskan? Pengacara saya bukan melakukan semua ini untuk menang. Lastri memandang foto anak-anaknya di dinding. Anak-anak saya mati karena mereka percaya surat itu dari ibu mereka. Tapi itu surat palsu. Saya cuma mau beritahu mereka itu bukan surat ibu. Ibu tidak buang mereka. Cuma itu. Bapak Hartono mengangguk. Dia segera mengajukan permohonan untuk melihat dan mendapatkan salinan barang bukti dari Polres Wonosobo. Prosesnya lambat.
2 bulan kemudian pada Mei 1995 telepon di kantor Bapak Hartono berdering. Kantor Hukum Hartono, rekan. Kami dari Polres Wonosobo permohonan untuk melihat barang bukti kasus 1990 telah disetujui. Bisa datang Senin depan. Bapak Hartono segera menelepon Lastri. Ibu Lastri, polisi panggil. Kita akan pergi melihat surat itu. Di ujung telepon Lastri tidak berkata apa-apa. Hanya terdengar bunyi napasnya yang kencang. Kotak Pandora yang terkunci selama 5 tahun akhirnya akan dibuka. 22 Mei 1995 jam 2 siang. Udara di dalam ruang barang bukti Polres Wonosobo terasa berat. Di hadapan sebuah rak berdebu berdirilah Lastri dan pengacaranya Bapak Hartono. Seorang anggota polisi meletakkan sebuah kotak lama di atas meja. Pada kotak itu tertulis kasus kecelakaan Wonosobo 1990,17, Bima, Citra, kecelakaan, ditutup. Bapak bisa lihat selama 1 jam. Ambil foto tidak diizinkan. Bapak Hartono membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat berkas penyelidikan yang telah pudar, laporan autopsi dan sebuah jaket anak-anak berwarna biru di dalam kantong plastik transparan. Jaket terakhir yang dipakai Bima. Ibu Lastri, surat itu ada di dalam saku jaket ini, kata pengacaranya. Di dalam saku jaket itu tersimpan secarik kertas terlipat yang dibungkus plastik, karena berada jauh di dalam tulisannya masih jelas. Bapak Hartono mengeluarkan surat itu dan meletakkannya di hadapan Lastri. Lihat baik-baik. Apakah ini tulisan Ibu Lastri memakai kacamata bacanya? Dia meneliti setiap kata. Matanya tiba-tiba bergetar. Pengacara. Ini kelihatannya mirip, tapi ini bukan tulisan saya. Ibu yakin? Apa yang berbeda? Lihat huruf H ini. Saya tulis H dengan palang yang lurus, tapi yang ini melengkung. Dan bila saya tulis Ibu, ujung huruf B saya bulat tapi yang ini tajam. Seolah-olah ada orang yang mencoba meniru tulisan saya. Ini bukan tulisan saya, suara Lastri penuh keyakinan. Baiklah, sekarang kita perlukan konfirmasi ahli. Bapak Hartono mengirim salinan surat itu bersama contoh tulisan tangan Lastri ke seorang ahli grafologi di Jakarta. 3 minggu kemudian pada 18 Juni 1995 laporan dari ahli tiba. Bapak Hartono membuka laporan itu dan terus membaca bagian kesimpulan. Dia mengepalkan tinjunya. Memang bukan dia. Laporan itu jelas. Tulisan tangan Ibu Lastri dan tulisan pada barang bukti tidak cocok dari segi tekanan, urutan goresan dan jarak huruf. Oleh karena itu ia tidak ditulis oleh orang yang sama. Lebih mengejutkan, ada catatan tambahan tulisan pada surat itu menunjukkan tanda-tanda keraguan, bukan tulisan yang lancar. Ini adalah ciri khas tulisan yang meniru tulisan orang lain. Bapak Hartono segera menelepon Lastri. Ibu, hasilnya sudah keluar. Ibu benar. Ada orang yang meniru tulisan Ibu. Laporan ini bukan sekadar kertas. Ia adalah penanda aras yang merobek selubung kecelakaan dan mengungkap kejahatan pembunuhan terencana. Pada Juli 1995 Bapak Hartono secara resmi memohon agar kasus dibuka kembali. Kasus yang terkubur selama 5 tahun kini berada di atas meja bagian Jatan Ras Kejahatan dan Kekerasan Polda Jawa Tengah. Penyelidikan ulang dipimpin oleh seorang perwira veteran Ajun Komisaris Polisi AKP Wibowo. AKP Wibowo meneliti berkas kasus itu berhari-hari. Kemudian di hadapan papan tulis di ruang rapat dia berkata, semua dengar. Ini bukan kecelakaan. Seseorang telah menyamar sebagai ibu korban, menulis surat untuk memancing mereka keluar dan sengaja membiarkan mereka mati. Kalau begitu siapa pelakunya, Komandan, tanya seorang detektif. Itu tugas kita. Pelakunya telah meninggalkan jejak. Dia membuat satu kesalahan besar. AKP Wibowo melekatkan salinan surat itu di papan tulis. Pertama, kertas ini. Ini adalah bagian belakang surat edaran sekolah untuk semester akhir tahun 1989. Bagaimana seorang ibu yang sudah 3 tahun tidak bertemu anaknya bisa mendapatkan kertas edaran yang dibagikan sebulan sebelum kejadian? Betul juga, Komandan. Kertas itu seharusnya ada di dalam tas sekolah anak-anak itu atau dipegang oleh wali mereka. Tepat. Hanya orang dalam rumah yang bisa mendapatkan kertas ini. Kedua, tulisan ini.
Ahli bilang ini sebuah tiruan. Jadi kita harus cari apa teks asli yang ditirunya. AKP Wibowo meneliti daftar barang sitaan dari rumah Kuncoro pada tahun 1990. Dia melingkari satu item berkas dokumen perceraian. Di sini dalam berkas cerai yang disimpan di lemari Kuncoro ada pernyataan bertulis tangan oleh mantan istrinya Lastri. Artinya pelakunya adalah seseorang yang bisa mengakses surat edaran sekolah dan juga tahu tentang berkas cerai yang tersimpan jauh di dalam lemari. AKP Wibowo memandang timnya. Ia seseorang yang tahu seluk-beluk rumah itu dan juga peduli dengan urusan sekolah anak-anak itu. Baca kembali keterangan Ibu Tiriwati pada tahun 1990. Keterangan Wati 5 tahun lalu kini membawa makna yang sama sekali berbeda. Saya yang antar jemput mereka dari sekolah, rapor perlengkapan sekolah semua saya yang urus. Dengar dia sendiri mengaku. Dia mengaku dia bisa mengakses surat edaran itu. Panah penyelidikan kini tepat menuju ke satu arah Ibu Tiri yang baik Wati. Pada saat yang sama di kantor pengacara Lastri memeluk laporan ahli itu sambil menangis. Pengacara, jadi siapa yang tulis, siapa yang tega berbuat seperti ini pada anak-anak saya? Bapak Hartono tidak sampai hati menyebut nama Ibu Tiri itu. Sekarang biar polisi yang selidiki, Bu. Sabar sedikit lagi. Perjuangan sebenarnya baru dimulai. Musim panas 1995 bermula. Jaket yang dipakai Bima untuk menyelamatkan adiknya, kehangatan hati yang menyimpan bukti dingin, akhirnya bangkit dari tidur yang panjang. Dalam rentang waktu yang disangka paling aman oleh si pelaku, benih kemusnahan sebenarnya telah lama bercambah. Agustus 1995 di Laboratorium Forensik Polri. Walaupun pendingin ruangan berfungsi penuh, dahi AKP Wibowo tetap berkeringat. Di hadapannya di bawah mikroskop bertenaga tinggi terletak surat yang telah tersimpan selama 5 tahun. Komandan, lihat ini, ada sesuatu yang menarik, kata seorang petugas forensik. Layar monitor menampilkan gambar peta sketsa yang telah diperbesar. Tampak seperti gambar pulpen biasa saja pada mata telanjang. Ya, tapi bila kita pakai filter khusus ceritanya lain. Komandan, lihat sisa serbuk grafit yang samar-samar di bawah tinta pulpen biru ini. AKP Wibowo mendekatkan wajahnya ke layar. Di bawah garis pulpen terdapat bekas pensil yang telah dihapus. Ini sketsa awal, katanya. Tepat. Seseorang menggambar peta ini dengan pensil terlebih dahulu, kemudian menebalkannya dengan pulpen dan akhirnya menghapus bekas pensil. Ini bukan gambar asal-asalan. Ini direncanakan dengan teliti. Kata-kata petugas itu membuat AKP Wibowo merasa ngeri. Ini bukan kejahatan spontan. Ini terencana. Hasil analisis kertas juga sudah keluar. Ini adalah kertas surat edaran libur sekolah yang dibagikan serentak ke semua sekolah dasar di kabupaten itu pada 15 Desember 1989. Jenis kertas dan potongan sisinya cocok dengan salinan asli yang disimpan di sekolah. AKP Wibowo mencatat alat kejahatan satu surat edaran sekolah, orang yang bisa mengakses pelajar, guru, orang tua. Kembali ke ruang rapat, AKP Wibowo sudah tahu siapa sasarannya. Baik, semua hasil forensik sudah ada. Pelaku adalah seseorang yang bisa mengambil surat edaran dari tas sekolah anak-anak itu pada pertengahan Desember 1989. Dia juga seorang yang sangat teliti sampai berlatih menggambar peta. Seorang detektif mengangkat tangan. Jadi ibu kandung Lastri keluar sepenuhnya dari daftar tersangka, ya? Lastri putus hubungan sejak 1987. Dia tidak mungkin dapat surat edaran itu. Lagi pula pada 15 Desember dia bekerja shift malam di pabrik, alibinya kuat. Jadi yang tersisa hanyalah. Mata detektif itu tertuju pada nama Ibu Tiriwati di papan tulis. Ada sesuatu yang kita lewatkan. Pelaku meniru tulisan. Jadi apa yang dia tiru pasti ada teks aslinya. AKP Wibowo mengeluarkan sebuah berkas lama dari kotak barang bukti, berkas dokumen perceraian yang disita dari lemari di rumah Kuncoro. Jawabannya ada di sini. Di dalam berkas itu terdapat sehelai kertas pudar. Pernyataan bertulis tangan oleh Lastri saat proses perceraian. AKP Wibowo segera menghubungi ahli tulisan tangan. Pak, saya akan fakskan satu dokumen. Tolong bandingkan dengan surat palsu tempo hari. Saya rasa ini teks aslinya. 1 jam kemudian telepon berdering. Suara ahli itu penuh keyakinan.
Komandan bingo. Cara huruf H dalam surat palsu itu ditulis adalah sama dengan cara ia ditulis dalam pernyataan ini. Ciri-ciri lain seperti lengkungan pada ujung huruf lese juga ditiru dengan sempurna. Pelaku pasti telah meletakkan pernyataan ini di sebelahnya dan berlatih menulis. Terima kasih. Ini bukti yang kita perlukan. AKP Wibowo meletakkan telepon. Pelaku tahu di mana pernyataan ini disimpan dan dia bisa mengambilnya kapan saja. Dia orang dalam orang yang sangat dekat. Semua petunjuk mengarah kepada Wati tetapi masih tidak ada bukti langsung. Mereka perlu pengakuan atau bukti fisik seperti kertas latihan. AKP Wibowo memerintahkan detektifnya membaca ulang keterangan Wati pada tahun 1990. Saya sangat peduli dengan sekolah mereka. Surat edaran pun saya yang periksa setiap hari. Suami saya sibuk, dia tidak peduli semua itu. AKP Wibowo menggebrak meja. Dengar. Dia mengaku. Dia bilang hanya dia yang bisa menyentuh surat edaran itu 5 tahun lalu. Kata-kata itu menjadi bukti dia ibu tiri yang baik. Hari ini ia menjadi pengakuan seorang penjahat. Penyelidikan beralih ke alat pembunuhan. Di dalam surat itu peta sketsa. Kenapa pelaku sengaja gambar peta untuk suruh mereka masuk ke jalan setapak kecil? Kalau ikut jalan raya kan lebih aman. AKP Wibowo dan timnya turun ke lokasi kejadian di Jalan Provinsi Wonosobo Dieng. Mereka berdiri di hadapan jalan setapak kecil yang ditunjukkan dalam peta. Komandan, ini bukan jalan setapak. Ini pematang sawah, kata seorang detektif. Ia adalah jalan tanah sempit yang lebarnya tidak sampai 2 meter. Sekarang musim kemarau, bisalah kelihatan jalan. Kalau hujan lebat dengan kabut tebal, anak-anak tidak akan tahu ini jalan atau jurang. Orang dewasa pun bisa tersesat waktu malam. Jadi dia sengaja mengirim mereka ke sini supaya kalau ada mobil lewat di jalan raya mereka tidak akan terlihat. Dia mau mereka terperangkap. Tepat. Peta ini hanya bisa digambar oleh orang yang tahu seluk-beluk kawasan ini. Wati tahu tempat ini, kampungnya di Banjarnegara. Kan penyelidikan mendapati 2 minggu sebelum kejadian dia pernah pergi seharian dengan alasan mau pulang kampung. Kemungkinan besar dia datang ke sini untuk melakukan survei. Perempuan licik. Dia datang sendiri dan pastikan tempat ini cukup berbahaya untuk memerangkap anak-anak itu. Akhir sekali tim itu memeriksa catatan cuaca pada 25 Maret 1992, hari sebelum kejadian. Komandan, lihat ini. Berita malam 25 Maret mengeluarkan peringatan hujan lebat dan suhu rendah di kawasan dataran tinggi Jawa Tengah. Dia menonton berita dan dia menetapkan tanggal. Dia menggunakan bencana alam sebagai senjata. Bukan pisau atau racun tapi hujan dan dingin. Semua kepingan teka-teki kini menyatu. Pelaku menggunakan kelemahan terbesar korban, rindu kepada ibu mereka. Dia menulis surat di atas kertas yang biasa mereka lihat dengan tulisan yang ditiru dari ibu kandung mereka. Dia memancing mereka ke jalan maut yang telah disurveinya dan menggunakan waktu yang paling sempurna, badai yang diumumkan di televisi. Tetapi AKP Wibowo masih belum puas hati. Semua ini bukti tidak langsung. Kalau Wati bilang saya tidak tahu ini semua kebetulan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu sesuatu yang lebih kuat. Kenapa dia lakukan semua ini? Karena benci atau karena uang? AKP Wibowo melingkari tanggal November 1989 di papan tulis 2 bulan sebelum kejadian. Selidiki semua aktivitas Wati pada tahun 1989. Rekening bank, rumah sakit, kantor pertanahan. Cari apa yang dia rencanakan sebelum kejadian. Aku yakin, semua ini berawal dari uang. Tim itu bergerak lagi. Di balik topeng ibu tiri yang baik yang tersembunyi selama 5 tahun tersimpan ketamakan dan obsesi yang tidak terbayangkan. Di sebuah kantor pengacara lama di Wonosobo, di dalam sebuah buku catatan yang berdebu petunjuk kepada kebenaran sedang menanti. Awal September 1995, seorang detektif dari tim AKP Wibowo Sersan Bakar sudah 3 hari menjelajahi semua kantor pengacara di sekitar kota Wonosobo. Assalamualaikum. Saya dari Polda Jawa Tengah. Boleh saya lihat catatan konsultasi sekitar musim gugur tahun 1989? Kebanyakan kantor menolak, tetapi Sersan Bakar tidak putus asa.
Perintah AKP Wibowo jelas cari motif uang, pasti ada catatan dia mendapatkan nasihat hukum tentang harta. Di sebuah kantor pengacara yang usang, seorang pengacara tua mengeluarkan sebuah buku catatan yang sudah pudar warnanya. Sersan Bakar menyibak halaman bulan November, matanya terpaku pada satu nama. 14 November. Klien Wati binti Ahmad. Jantung Sersan Bakar berdebar kencang. Kolom tujuan konsultasi lebih mengejutkan, bertanya tentang hak dan pembagian harta warisan suami tanah kepada anak-anak dari pernikahan sebelumnya jika terjadi pembangunan. "Bapak-bapak ingat perempuan ini?" tanya Sersan Bakar. Pengacara tua itu mengangguk. "Ingat. Seorang istri muda datang seorang diri. Biasanya orang desa datang dengan suami. Dia tanya macam-macam. Kalau tanah suaminya dapat ganti rugi, anak-anak tirinya punya hak tidak berapa banyak. Ada cara tidak untuk menghindari memberi pada mereka. Saya bilang dari segi hukum waris mereka punya hak." Setelah dengar itu mukanya langsung berubah jadi tegang. Sersan Bakar segera menghubungi atasannya. "Komandan sudah ketemu, motifnya uang. Kalau anak-anak itu hidup, ganti ruginya harus dibagi." Tim itu segera menyusun kepingan teka-teki berikutnya. Kali ini catatan rumah sakit. Rekam medis Wati dari sebuah klinik bersalin di Wonosobo melengkapi garis waktu yang mengerikan. November 1989, konsultasi hukum mengenai hak waris. Desember 1989. Dinyatakan hamil 8 minggu, dirahasiakan dari suami. Maret 1990. Melaksanakan kejahatan. AKP Wibowo gemetar melihat garis waktu di papan tulis. Jelas sekali. Dia pergi bertemu pengacara, tahu bagian anaknya akan berkurang kalau anak-anak tirinya ada. Sebulan kemudian dia tahu dia mengandung. Saat itulah dia membuat keputusan. Demi anak dalam perutku, anak-anak ini harus disingkirkan. Wati merahasiakan kehamilannya sampai setelah anak-anak tirinya meninggal dunia. Dia menunggu saat di mana anaknya akan menjadi satu-satunya ahli waris. Tetapi ini tidak cukup. Mereka perlu bukti bagaimana dia memanipulasi alibinya. AKP Wibowo meneliti kembali keterangan tetangga Bukarsih pada tahun 1990. Malam sebelum lebaran itu, anak-anak itu senang sekali setelah dapat telepon. Polisi pada masa itu menganggap panggilan itu dari Lastri. Tetapi pemeriksaan catatan panggilan oleh tim penyelidik ulang mengungkap kebenaran yang berbeda. 26 Maret 1990 pukul 18.30 sore. Panggilan keluar dari nomor telepon rumah di Banjarnegara, Kampung Wati. Panggilan diterima oleh nomor telepon rumah Kuncoro di Wonosobo. AKP Wibowo menggebrak tinjunya ke meja. Ini dia bukan ibu kandung Wati yang menelepon dari kampungnya. Skenario kini jelas. Wati pulang ke kampung lebih awal untuk menciptakan alibi. Pada hari yang direncanakan setelah peringatan badai dikeluarkan, dia menelepon ke rumah. Dia mungkin telah menyamar sebagai ibu kandung mereka atau memberitahu mereka bahwa surat dari ibu mereka ada di dalam tas. Bayangkan anak-anak yang putus asa merindukan ibu mereka. Tiba-tiba ada suara di telepon bilang, "Buka tas. Ada surat dari ibu." Betapa gembiranya mereka. Mereka tidak akan curiga apa-apa. Tim itu akhirnya mengonfirmasi survei awal Wati. Suaminya Kuncoro mengonfirmasi bahwa Wati pernah pergi seharian pada pertengahan bulan Maret dengan alasan untuk pulang kampung. Tanggal itu cocok dengan waktu yang diperlukan untuk merencanakan peta sketsa ke jalan setapak kecil yang merupakan perangkap maut. Pertengahan September 1995 AKP Wibowo menyiapkan laporan penyelidikan akhir. Tersangka Wati memiliki motif untuk menyingkirkan anak-anak tiri demi memastikan anaknya yang bakal lahir menjadi ahli waris tunggal harta ganti rugi. Untuk tujuan ini tersangka telah merencanakan alibi dengan teliti, mengeksploitasi kelemahan emosi korban dan memancing mereka ke dalam keadaan cuaca ekstrem untuk menyebabkan kematian mereka. Laporan ditutup. AKP Wibowo memandang keluar jendela. Di kota itu seorang anak laki-laki berusia 5 tahun sedang berjalan sambil memegang tangan ibunya Wati. Anak yang lahir pada musim panas 1990. Anak yang tumbuh di atas kematian abang dan kakaknya merampas kasih sayang dan uang yang seharusnya menjadi milik mereka. Anak itu tidak bersalah, tetapi keberadaannya adalah justifikasi paling kuat untuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibunya.
Sudah tiba masanya, kata AKP Wibowo sambil mengangkat telepon. Bapak Jaksa, kami sudah siap. Surat perintah penangkapan akan dikeluarkan. Kebenaran yang terpendam selama 5 tahun akhirnya akan mengetuk pintu ibu tiri yang baik itu. 8 Oktober 1995. Seorang tukang pos mengetuk pintu rumah Kuncoro. Surat tercatat untuk Ibu Wati. Wati yang sedang menjemur cabai di halaman rumah keluar. Ya, saya. Dari Polda Jawa Tengah. Silakan tanda tangan di sini. Tangan Wati sedikit gemetar tetapi dia menandatanganinya dengan tenang. Di dalam amplop itu terdapat surat panggilan sebagai saksi untuk penyelidikan ulang kasus kematian Bima dan Citra. Polisi. Kenapa mereka mau ungkit kasus yang sudah 5 tahun lalu, tanya suaminya Kuncoro. Entahlah, Mas. Mungkin ada hal kecil yang mau dikonfirmasi. Tidak ada apa-apa. Saya pergi sebentar saja, jawab Wati sambil tersenyum. Dia percaya waktu 5 tahun sudah cukup tebal untuk menutupi kebenaran. Aktingnya sempurna. 10 Oktober jam 9 pagi. Di dalam ruang interogasi AKP Wibowo berhadapan dengan Wati. Pakaiannya rapi, wajahnya tenang. Gambaran ibu tiri yang baik yang dipuji warga desa. Ibu Wati, kita konfirmasi ulang keterangan 5 tahun lalu. Ibu yang mengurus urusan sekolah anak-anak, betul ya, Pak? Suami saya sibuk. Rapor semua saya yang periksa dan tanda tangan, Wati menjawab dengan lancar. Dia menyangka jawaban itu membuktikan betapa bertanggung jawabnya dia. Tetapi bagi AKP Wibowo itu adalah pengakuan bahwa dia memiliki akses ke alat kejahatan kertas surat edaran sekolah. AKP Wibowo mengeluarkan salinan surat palsu itu. Ibu ingat surat ini? Mata Wati sedikit goyah tetapi dia cepat tenang. Ya, saya lihat di kantor polisi dulu, katanya. Surat dari ibu kandung mereka. Betul. Tapi hasil penyelidikan laboratorium mendapati ini bukan tulisan ibu kandung mereka, Ibu Lastri. Udara di dalam ruangan itu terasa membeku. Apa maksud Bapak? Kalau bukan dia, siapa yang tulis? AKP Wibowo tidak menjawab. Sebaliknya dia mengeluarkan satu dokumen lagi. Catatan konsultasi dari kantor pengacara pada November 1989. Ibu pergi ke kantor pengacara seorang diri bertanya tentang hak waris anak-anak tiri. Ibu ingat wajah Wati mulai pucat. Itu. Saya cuma bertanya karena tidak mau ada masalah di kemudian hari. Tidak ada niat lain. Baiklah, kalau begitu ini apa? AKP Wibowo menunjukkan rekam kehamilan dari klinik. Sebulan setelah bertemu pengacara, ibu dinyatakan hamil. Tapi ibu rahasiakan dari suami. Kenapa? Kandungan masih awal, takut keguguran, jawab Wati, suaranya pelan. AKP Wibowo terus mendesak. Dia mengeluarkan catatan panggilan telepon dari Banjarnegara pada 26 Maret 1990. Panggilan ini ibu yang buatkan. Menurut tetangga, setelah panggilan ini anak-anak melompat gembira bilang mau bertemu ibu mereka. Kalau ibu telepon hanya untuk bertanya kabar suami, kenapa mereka bicara seperti itu? Wati mengatupkan bibirnya. Alibi yang disangkanya sempurna kini menjadi jerat yang mencekik lehernya. Akhir sekali AKP Wibowo mengeluarkan kartu trufnya. Pernyataan bertulis tangan asli Ibu Lastri yang diambil dari lemari suaminya. Ini dokumen dari lemari suami ibu. Hasil analisis mengonfirmasi tulisan pada surat palsu itu meniru tulisan pada dokumen ini. Ibu Wati orang yang bisa mengambil dokumen ini, orang yang bisa mendapatkan surat edaran sekolah, dan orang yang akan mendapat keuntungan paling besar jika anak-anak itu lenyap. Siapa orangnya di dalam ruangan ini? Keheningan menyelimuti. Wati menunduk lama. Ketika dia mengangkat wajahnya kembali, matanya bukan lagi mata seorang ibu tiri yang baik. Panggil pengacara saya. Itu adalah sebuah pengakuan, sinyal bahwa dia sudah kehabisan dalih. Malam itu surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk Wati binti Ahmad. Tuduhannya pembunuhan dengan niat tidak langsung. Berita penangkapannya mengejutkan seluruh desa. Suaminya Kuncoro meluncur ke kantor polisi. Kenapa tangkap istri saya? Dia orang baik. AKP Wibowo membawa Kuncoro ke ruang interogasi dan menunjukkan semua bukti. Catatan pengacara, catatan klinik, analisis tulisan tangan. Mata Kuncoro terbelalak kemudian kosong. Semua ini Wati yang buat?
Sulit untuk dipercaya, tapi inilah kebenarannya. Istri Bapak telah melemparkan anak-anak Bapak ke ambang maut demi memastikan hak waris anaknya sendiri. Kunchoro terduduk di lantai. Citra istri salihah yang dipegangnya selama 5 tahun hancur berkeping-keping. Ketika dia pulang, yang menyambutnya hanyalah rumah yang kosong dan anak lelakinya Hafiz yang berusia 5 tahun. Ayah, ibu mana ibu, kapan pulang? Kunchoro tidak mampu menjawab. Di mata anaknya terbayang wajah abang dan kakaknya yang mati kedinginan 5 tahun lalu. 2 hari setelah ditahan pada 12 Oktober 1995, setelah bertemu pengacara, Wati akhirnya membuka mulut. Saya yang tulis surat itu. Tembok kebenaran yang terkunci selama 5 tahun akhirnya runtuh. Kapan ibu mulai merancangnya? Musim dingin tahun 1989 akhir bulan Desember, Wati mulai bercerita. Saya melihat Bima memeluk Citra ketakutan ketika ayah mereka mabuk. Saat itu saya sadar, kata ibu, sangat berkuasa untuk mereka. Walau sebaik apapun saya jaga, saya tidak akan bisa mengisi kekosongan itu. Mereka akan melakukan apa saja kalau ibu mereka yang suruh. Senjatanya bukan pisau atau racun. Hanya sehelai kertas, sebatang pena dan nama ibu. Saya ambil pernyataan mantan istri suami saya dari lemari saat dia tidak ada. Saya berlatih menulis di atas koran bekas. Tidak perlu sama persis karena anak-anak itu sudah lama tidak melihat tulisan ibu mereka. Asalkan kelihatan mirip cukuplah. Dia mengaku menggunakan kertas surat edaran sekolah karena mudah didapat dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Dia juga menceritakan tentang panggilan telepon itu. Saya telepon minta bicara dengan Bima. Saya bisik, ini Ibu Tiri. Sudah lihat di dalam tas itu surat dari ibumu. Pak Pos yang kasih Ibu Tiri, tolong masukkan. Jangan beritahu ayah. Rahasia. Saya dengar napas Bima yang kencang. Kenapa ibu melakukan itu? Bukan karena uang semata-mata. Dia mengusap perutnya seolah-olah teringat anaknya. Hafiz. Saya mau anak saya jadi satu-satunya anak di rumah ini. Kasih sayang suami rumah ini ganti rugi yang akan datang. Kalau anak-anak tiri saya ada, anak saya cuma dapat separuh. Saya tidak mau berbagi. Saya mau memberikan segalanya untuk anak saya. Itu adalah sifat keibuan yang diselimuti dengan ketamakan yang melampaui batas. Ibu tahu tentang peringatan cuaca buruk. Ya, saya lihat berita. Saya tahu kalau mereka keluar hari itu mereka mungkin tidak akan kembali. Peta itu juga sengaja digambar salah. Ya, jalan perkebunan itu kalau hujan memang tidak kelihatan apa-apa. Saya tahu mereka akan tersesat dan kelelahan di situ. Ibu tidak merasa takut setelah kejadian. Jujur saya merasa lega. Semua orang percaya itu kecelakaan. Saya pun paksa diri saya untuk percaya seperti itu. Bukan saya yang bunuh tapi mereka sendiri yang keluar. Dengan pikiran seperti itu saya bisa bertahan selama 5 tahun. Menjelang akhir sesi, AKP Wibowo mengeluarkan jaket biru Bima. Ibu tahu bagaimana keadaan Bima saat dia mati. Wati tidak berani mengangkat muka. Jaket ini seharusnya dia yang pakai. Tapi saat ditemukan ia menyelimuti adiknya. Dalam suhu 5 derajat Celcius, anak umur 11 tahun menanggalkan bajunya untuk selamatkan adiknya. Dan di dalam saku jaket inilah surat yang ibu tulis ditemukan. Karena dia melindungi adiknya, surat itu tidak basah dan bertahan selama 5 tahun. Anak itu, sampai napas terakhir, percaya surat itu adalah penyelamat dari ibunya. Dia bertahan sambil menjaga adiknya dengan memeluk surat palsu yang ibu tulis. Wati akhirnya rebah di atas meja menangis terseduh-seduh. Saya minta maaf. Saya tidak sangka akan jadi sampai seperti ini. Tetapi semuanya sudah terlambat. Malam itu Wati menandatangani berita acara pemeriksaan pengakuannya. Pertanyaan terakhirnya kepada AKP Wibowo bukanlah tentang penyesalan. Pak, anak saya Hafiz. Apa yang akan terjadi padanya? AKP Wibowo memandangnya dengan dingin. Anak itu kini akan hidup sebagai anak dari seorang ibu yang membunuh abang dan kakaknya. Pihak kejaksaan mengubah dakwaan. Bukan lagi pembunuhan tanpa niat. Terdakwa Wati telah mengeksploitasi kelemahan emosi korban untuk memancing mereka ke dalam situasi berbahaya yang membawa maut. Ini adalah pembunuhan terencana. Topeng ibu yang baik telah tanggal sepenuhnya.
Musim semi 1996. Di Pengadilan Tinggi Semarang, Wati memakai pakaian tahanan duduk di kursi pesakitan. Di bangku penonton duduklah Lastri Kuncoro dan orang-orang desa. Pihak penuntut umum menyatakan terdakwa telah menggunakan rindu anak-anak terhadap ibu mereka sebagai senjata. Ini adalah pembunuhan walaupun tanpa menggunakan pisau. Kami menuntut hukuman mati. Pihak pembela membantah. Klien kami tidak menyentuh korban. Kematian mereka adalah kecelakaan. Hakim membuat keputusan. Terdakwa telah mengetahui peringatan cuaca buruk dan sengaja menggambar peta yang salah. Ini menunjukkan niat tidak langsung mens rea. Lebih kejam, terdakwa mengeksploitasi emosi paling suci seorang anak. Perbuatannya tidak dapat dimaafkan. Terdakwa Wati binti Ahmad dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bandingnya di semua tingkat pengadilan ditolak. Saat persidangan, Kuncoro, ayah korban, turut memberi kesaksian. Saksi: apakah saksi tidak tahu anak-anak begitu gembira menerima surat saya? Saya mabuk dan tertidur. Jawaban singkat itu mengundang desahan di dalam ruang sidang. Walaupun tidak bersalah di mata hukum, dia dihukum oleh rasa bersalah seumur hidup. Setelah persidangan, pandangan dunia berubah. Lastri yang dituduh selama 5 tahun kini menjadi korban yang paling teraniaya. Tetapi tiada siapa yang datang meminta maaf kepadanya. Kematian Bima dan Citra membawa perubahan. Undang-Undang Perlindungan Anak dibahas dengan lebih serius dan prosedur operasi standar SOP penyelidikan kasus kematian mendadak diperketat untuk mewajibkan pengumpulan bukti ilmiah. Kematian mereka menjadi benteng untuk melindungi anak-anak lain. Anak Wati Hafiz akhirnya diserahkan kepada pengasuhan kakek dan nenek dari pihak ibunya. Dia akan tumbuh besar dengan membawa beban kebenaran yang kejam tentang ibunya. AKP Wibowo dan pengacara Bapak Hartono juga terkesan. Pengacara itu berkata, "Bukan saya yang menyelesaikan kasus ini, tetapi kegigihan seorang ibu yang sanggup bekerja membersihkan ikan selama 5 tahun demi mempertahankan satu kebenaran. Bukan saya yang tulis." Ibu Rina hingga hari pensiunnya tidak pernah lupa menziarahi nisan muridnya setiap 27 Maret. Musim berganti. Lastri kini menziarahi nisan anak-anaknya pada waktu siang dengan bangga. Di tangannya ada bunga dan makanan ringan kesukaan mereka. Dia duduk di antara dua nisan itu. Bima, Citra, ibu datang. Sudah tidak dingin lagi kan? Ibu sudah buktikan segalanya. Orang sudah tahu kalian bukan mati karena menunggu ibu. Ibu tidak pernah buang kalian. Dia meletakkan permen dan pensil warna bersama catatan yang sama seperti 5 tahun lalu, untuk Bima, barang kesukaanmu. Dari ibu. Di akhir kisah ini kita kembali ke 27 Maret 1990. Kita ingat kembali tindakan terakhir Bima. Dalam kedinginan yang membunuh, dia menanggalkan satu-satunya pelindungnya, jaket biru, dan menyelimuti adiknya. Itu adalah cinta, dan cinta itu menciptakan keajaiban. Karena jaket itu melindungi adiknya, sakunya terlindung dari hujan. Surat palsu di dalamnya selamat selama 5 tahun. Bima mati ketika mencoba menyelamatkan adiknya, tetapi tindakannya telah membongkar kebenaran dan menyelamatkan martabat ibu kandungnya. Pada saat-saat terakhir mereka berada dalam posisi yang paling aman dan biasa bagi mereka. Posisi yang sama ketika ayah mereka mengamuk, abang melindungi telinga adik dan adik bersembunyi di dada abang. Cuma pada malam itu bukan jeritan yang terdengar tetapi bunyi hujan yang turun tanpa henti. Hujan telah berhenti dan kebenaran telah terungkap. Tetapi dua anak yang menunggu ibu mereka telah kekal menjadi patung salju dalam kenangan musim dingin 1990. Apa yang perlu kita ingati bukan hanya kejahatan yang kejam tetapi cinta suci dua kakak beradik yang mekar di tempat paling dingin. Tragedi ini mengajar kita bagaimana sikap tidak peduli dapat menutupi kebenaran. Yang memecahkan keheningan 5 tahun itu adalah kegigihan seorang ibu dan cinta seorang abang berusia 11 tahun. Semoga Bima dan Citra kini beristirahat dengan damai di tempat yang tidak lagi dingin sehangat dekapan ibu yang mereka rindui. Jika Anda telah mengikuti kisah ini hingga akhir, silakan tinggalkan komentar sebagai tanda ingatan untuk mereka. Terima kasih.